ternyata yang menciptakan wajah kita berbeda itu adalah jiwa kita sendiri. Dan jiwa ini akan datang ke dunia ini dengan tubuh yang pas, dengan tanggung jawab yang akan diselesaikan oleh jiwa itu sendiri. Bahkan dilahirkan dari ayah yang ini, ibu yang ini, kakaknya yang ini, adiknya yang ini, calon pasangan hidupnya yang ini. Itu sudah pasti. Dan itu yang kemudian dalam bahasa agama sering disebut dengan takdir. Nah, dalam bahasa sains, takdir itu apa? Sebenarnya takdir itu adalah kumpulan data-data yang melekat dalam jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Jadi kita itu datang ke sini itu sudah membawa data. Dan hebatnya, data yang kita bawa itu bersesuaian dengan tempat di mana kita lahir. Ada nggak yang memilih ingin lahir di Cianjur? Saya sendiri tidak pernah memilih ingin lahir di Garut. Ada nggak yang hari ini menyesali kenapa ibu sayang itu? Ada nggak yang menyesali kenapa ayah sayang itu? Kenapa ayah saya bukan konglomerat yang itu? Kok ayah saya yang ini? Pernah nggak ada pertanyaan itu? Kalau ada pertanyaan itu bagus itu, kembangkan terus, nanti akan ketemu jawabannya. Dan ternyata temuan saya, jiwa ini datang ke dunia ini akan bersesuaian dengan tanggung jawab yang akan ditanggung oleh dia. Dan jiwa ini sudah disediakan berbagai macam kebutuhan bagi perkembangan jiwa itu sendiri. Percaya nggak kalau jiwa itu dulunya suci? Percaya nggak kalau jiwa dulunya gagah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya indah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya luas? Percaya nggak kalau jiwa dulunya lembut? Yang itu kemudian termanifestasi ya dalam kata-kata yang sering disebut dengan nama-nama yang baik, yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Percaya nggak kalau jiwa itu awalnya penyayang? Percaya? Percaya nggak kalau jiwa itu asalnya pengasih? Percaya? Oke. Nah sekarang kenapa jiwa itu kemudian kehilangan sifat-sifat aslinya? Dan untuk mengembalikan sifat asli jiwa, maka jiwa itu akan ditumbuhkan di lingkungan, di mana lingkungan itu kalau diterima seutuhnya oleh jiwa, akan membuat jiwa kembali kepada identitas aslinya. Jadi kalau jiwa ini sekarang ya menjadi jiwa yang keras, maka jiwa ini akan ditumbuhkan dalam lingkungan yang akan membuat kekerasan jiwa itu sembuh sehingga jiwa menjadi lembut. Kira-kira jiwa yang keras ini akan berhadapan dengan jiwa yang lembut atau lebih keras?
jiwa ini akan berhadapan dengan situasi yang lebih lembut atau lebih keras daripada dirinya. Lebih keras. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini, kok saya dipasangkan dengan pasangan yang keras, anak-anak yang keras, lingkungan yang keras, itu kebutuhan bagi jiwa kita. Karena jiwa kita sedang dilembutkan. Kenapa ya saya kok di lingkungan saya banyak sekali orang-orang yang membenci saya? Karena itu kebutuhan bagi jiwa. Si jiwa ini ya sedang ditumbuhkan cinta kasihnya. Karena hanya bisa tumbuh cinta kasihnya lewat orang-orang yang membenci dia. Karena kalau dia itu menyayangi orang-orang yang sayang pada dia, nggak tumbuh. Tumbuhnya jiwa itu justru ketika dia dihadapkan pada situasi yang berlawanan untuk meningkatkan dan mengembalikan jiwa ke fitrahnya. Karena jiwanya tidak sabar, maka dihadapkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Supaya apa? Supaya jiwa ini menjadi sabar kembali, maka dikembalikan. Itulah yang di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan. Nah, muncul masalah baru. Masalahnya apa? Semua yang sudah disediakan untuk pertumbuhan jiwa ini oleh jiwa tidak diterima seutuhnya, malah oleh jiwa ditolak mentah-mentah. Itu yang menyebabkan jiwa tidak naik kelas. Paham ya? Kan sudah saya ulang-ulang, belajar sabar harus sama orang yang tidak sabar. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik. Betul nggak? Ya. Jadi untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya itu ternyata harus dihadapkan pada situasi yang berlawanan. Ketika seseorang itu penakut, maka dia untuk menjadi pemberani harus dihadapkan pada situasi yang selalu menakutkan. Sampai suatu saat dia menjadi seorang pemberani. Apa sih berani itu? Kan berani itu melampaui rasa takut. Dan untuk melampaui rasa takut harus ada situasi yang menakutkan. Kalau dia bisa melampaui rasa takutnya, maka dia jadi pemberani. Percaya nggak kalau jiwa dulunya pemberani? Kenapa sekarang jiwa jadi penakut? Berarti jiwa perlu apa? Perlu situasi yang lebih menakutkan lagi sampai dia bisa melewati situasi itu dan dia akan jadi pemberani. Jadi semua yang sedang dihadapi oleh kita saat ini di kehidupan ini, percaya sama saya, itu semua kebutuhan jiwa kita. Cuman banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Makanya yang terjadi, karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kebutuhan bagi perkembangan jiwa, maka kita menolaknya mentah-mentah. Apa yang terjadi? Jiwa tidak naik kelas. Paham ya sekarang? Kenapa jiwa kita tidak naik kelas? Apa penyebabnya? Satu kata. Penolakan. Itu. Hanya satu kata aja. Penolakan yang menyebabkan kita nggak naik kelas. Berarti kalau ingin naik kelas, satu kata lagi. Apa? Penerimaan. Cukup? Belum cukup. Harus ada dua kata lagi.
tanpa syarat. Ulangi ya. Jadi kalau yang menyebabkan kita menderita adalah penolakan. Kalau ingin bebas dari penderitaan, ternyata harus ada 3 kata. Penerimaan tanpa syarat. Saya mau menerima, tapi saya mau meneruskan rumah tangga dengan kamu, tapi jadi harus penerimaan tanpa syarat. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu hanya akan terjadi kalau sudah sadar. Kenapa banyak orang yang tidak sabar? Karena dia belum sadar. Jadi sebetulnya sabar itu baru bisa dicapai kalau sudah sadar. Kapan seseorang bisa sadar? Kalau sudah eling. Kapan dia eling? Kalau sudah bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadarannya. Maka dia harus dibangkitkan dulu dalam kehidupan ini dari ketidaksadarannya. Baru jadi orang sadar, baru menjadi sabar. Paham sampai di sini? Oke. Tahu nggak cara memuliakan jiwa? Sudah tahu. Cara memuliakan jiwa berarti menerima semua kontradiksi yang sedang dihadapi sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh jiwa saat ini. Dan kalau kita bisa menerima semua kontradiksi tanpa syarat, berarti kita sedang memuliakan jiwa kita. Masih ingat ya pelajaran saya sebelumnya? Ada 3 cara kan menyucikan jiwa. 1, ayo yang pintar. Katanya sudah nonton YouTube. 1, berhenti serakah kepada apa yang kita ingin. Masa udah diulang-ulang. 2, berhenti menolak semua yang tidak kita ingin. Yang ketiga, menghadirkan cahaya batin yang menyinari batin kita. Jadi kalau kita bisa melakukan yang 3, ulangi. 1 apa? Belajar melepaskan atau belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Udah bisa nggak belum? Kalau belum bisa, berarti jiwa kita tidak akan pernah bersih. Karena syarat untuk membersihkan jiwa adalah belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Kan kalau kita punya keinginan, tercapai ini, pengen itu. Tercapai itu, pengen itu lagi. Tercapai itu, pengen itu. Kan nggak ada habisnya. Yang habis itu umur. Keinginan tidak pernah habis. Nah, siapa yang bisa melepaskan diri dari keserakahan pada yang dia ingin, maka di situ dia sudah memasuki 1/3 dari kesucian jiwa. Yang kedua, dia belajar untuk menerima semua hal yang tidak dia ingin dalam kehidupannya apa adanya. Itu 1/3 lagi.
Dan yang ketiganya adalah menghadirkan nutrisi bagi jiwa. Oke, jiwa itu aslinya materi apa cahaya? Cahaya. Kalau jiwa itu aslinya cahaya, berarti nutrisi bagi jiwa apa? Cahaya. Maka di Quran Allah mengatakan, ya, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa akan digandeng oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang punya kehendak untuk menggapai cahayanya. Nah, dalam bahasa hari ini saya beri judul cara menggapai hidangan langit. Ini baru masuk judul nih. Makanya ada ajaran leluhur kita yang sangat bagus. Ya, saya tidak akan menyebut ini dari tradisi mana, tapi saya sangat kagum dengan ajaran ini. Yang pertama, ya, ajaran ini mengatakan, sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Ngerti apa tidak? Ulangi. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Kalau ngerti nggak akan saya jelaskan. Ya gitu, bagus. Kalau nggak ngerti bilang belum. Ya, oke. Ini adalah ajaran kebahagiaan leluhur kita sebetulnya. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Maksudnya, jadikan sudut pandangmu menjadi lembut. Dan kapan sudut pandang kita lembut? Saat kita memiliki pengetahuan yang luas. Karena orang yang luas, pengetahuannya pasti luas. Perlu contoh? Perlu contoh. Jadi orang yang sudah luas pengetahuannya, misalnya yang tadi, dia sadar bahwa jiwa datang ke dunia ini dalam rangka belajar, meningkatkan kualitas jiwa supaya jiwa kembali ke fitrahnya. Dan untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya, disediakanlah berbagai macam kebutuhan jiwa. Apa yang disediakan di sini? Semua kontradiksi. Misalnya, ada yang tidak disukai nggak dari pasangan kita? Ada apa banyak? Nah, yang tidak disukai di pasangan kita itu sebetulnya itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Memang jiwa kita di kehidupan yang sekarang butuh itu. Butuh ketidaksabaran, butuh kekerasan. Kenapa? Karena jiwa ini sedang dinaikkan untuk menjadi sabar dan lembut. Kalau kita punya sudut pandang seperti itu terhadap kehidupan, lembut nggak kehidupan kita? Karena semua neraka yang dibangun oleh kita berasal dari kesalahan memandang sesuatu. Jadi yang disebut dengan neraka itu sebetulnya aslinya adalah gagal melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Orang yang selalu negatif pikirannya, jangankan yang negatif, yang positif pun bagi dia akan menjadi negatif. Clear sampai sini? Oke, jadi apa pesan pertama? Sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam. Coba. Pernah nggak melihat orang yang tatapan matanya itu lembut? Belum bicara saja, dia sudah surti.
ngerti kebutuhan kita. Pernah nggak lihat gitu? Pernah ya? Seneng nggak lihat ketemu orang seperti itu? Dedeyun. Betul nggak? Satu lagi, pernah nggak melihat orang yang matanya itu penuh curiga? Pernah nggak? Nah, yang penuh curiga ini karena dia itu sudut pandangnya terhadap orang jelek. Dan menganggap semua orang itu berbahaya bagi dirinya. Padahal yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Sehingga sudut pandangnya itu tidak lembut. Jadi sebetulnya pepatah yang pertama ini kalau diimplementasikan dalam hidup luar biasa. Karena orang yang bisa memandang segala sesuatu dengan lembut, maka disitulah sumber berkah akan mengalir. Coba orang yang penuh curiga, diajak bisnis langsung, bawa rek nipu ke saya. Bisa nggak dia punya perusahaan? Nggak akan punya. Diajak dagang, hoream, sieun rugi. Bakal jadi pedagang yang sukses nggak? Nggak. Diajak kaji, bisa sesat. Coba. Nah, orang yang sudut pandangnya seperti itu, ajakan apapun pada dia tidak akan membuat dia jadi berubah. Jadi, sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam, artinya perbaiki sudut pandangmu selembut-lembutnya sampai kau tidak lagi melihat di luar dirimu ada yang berbahaya. Karena yang berbahaya itu justru penolakan kita sendiri. Ya. Hari ini saya dapat pelajaran banyak. Pagi-pagi saya sudah dijemput oleh sahabat kita ke suatu tempat di sana yang bisa mengubah sampah jadi emas. Bagaimana rongsokan diubah menjadi emas? Tentu saja bukan rongsokan dicetak jadi emas. Rongsokannya diolah jadi uang. Uangnya bisa beli emas. Itu. Ya dong? Tepuk tangan dulu dong. Yang terpikir oleh saya, orang bisa punya perusahaan seperti ini itu karena sudut pandangnya sudah bagus. Dia matanya sudah lembut. Bayangkan ya, orang yang lembut itu sampah saja dirubah menjadi logam mulia. Makanya emas itu kan disebut logam mulia. Betul nggak? Kenapa pakai mulia? Karena mahal. Karena nilainya yang tinggi. Sesuatu yang nilainya rendah diubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Itu dilihat oleh orang yang sudut pandangnya positif. Kalau kira-kira kalau saya tes sekarang, mata kita sudah lembut belum? Sebenarnya saya malas nanya ini. Males ya, karena saya udah tahu sebetulnya. Cuman saya ingin tahu kejujurannya aja. Nah, lihat saya. Sesuatu yang lembut itu cirinya sederhana. Tidak bisa dilukai. Tuh, coba pisau belati setajam apapun, kalau ditancapkan pada air, begitu diambil lagi, tidak berbekas. Jadi sesuatu yang lembut itu, apapun yang dilihat, tidak mengubah dirinya.
hampir tidak ada bekasnya. Bahkan disakiti orang berulang kali pun gak ada bekasnya. Tetap aja dia sebagai penyayang. Dijatuhkan berulang kali oleh orang lain, tetap dia di posisi itu. Nah, berdasarkan kata-kata saya ini, kita kan bisa tahu selembut apa saya. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung marah. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung bereaksi. Berubah langsung diri kita, kepribadian kita, tepat saat melihat situasi di luar diri kita yang berbeda dengan keinginan kita. Itu artinya kita belum memiliki mata yang lembut. Nah, orang yang matanya belum lembut, jelas akibat yang paling besarnya, dia belum bisa senyum dengan matanya. Dan senyum dengan mata itu yang paling sulit, hadirin. Senyum dengan mulut itu masih gampang. Bisa diatur sesimetri mungkin. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Itu senyum dengan mulut. Mulut itu masih bisa berpura-pura. Berpura-pura bahagia, berpura-pura menyenangkan, itu mulut. Tapi mata tidak bisa berbohong. Jadi harusnya sudah belajar spiritual bertahun-tahun, senyumnya itu sudah berubah, bukan hanya di mulut saja. Senyumnya itu sudah double. Mulut plus mata. Coba lihat, orang yang ikhlas itu, senyum di mulutnya dengan senyum di matanya itu menguatkan. Pernah nggak lihat orang berpura-pura senyum? Jelek kan? Jelek. Bukan sekedar tidak simetri, energinya tuh nggak enak. Karena semua kepura-puraan tuh nggak enak. Nah, lihat saya. Bermula dari kelembutan mata. Nah, kelembutan mata nanti akan masuk ke kelembutan hati. Yang sudah lembut segalanya, sulit untuk terluka. Ya, yang masih konflik, parasea kene. Resep kasih ya, tersep kasih itu, masih ada masalah. Artinya belum kemana-mana tuh belajar spiritual. Paham ya? 2. Ini ajaran leluhur yang kedua. Lampaui langit. Lihatlah langit melampaui awan. Lihatlah langit melampaui awan. Perlu saya jelaskan apa tidak? Sekali-kali nggak perlu gitu. Ngerjain orang tuh seneng. Lihatlah langit melampaui awan. Perhatikan. Sekarang bisa nggak kita melihat langit sekarang? Bisa? Sekarang nih, coba lihat keluar. Agak sulit ya. Kenapa? Karena awannya menutupi langit. Tapi pesannya tadi, lihatlah langit melampaui awan. Kan kalau ada awan, nggak kelihatan dong langit. Gimana caranya kita bisa melihat langit ketika ada awan? 1. Sadar bahwa yang sedang saya lihat ini bukan langit, awan. Langit ada di belakang awan. Sukses gak melihat langit? Sukses. Bukan secara fisik begini. Sudut pandang kita yang diubah. Yang saya lihat sekarang
bukan langit. Yang saya lihat sekarang adalah awan. Langit ada di belakang awan. Awan cuma dua. Ada awan putih, ada awan yang hitam. Tapi langit cuma satu. Langit biru. Betul nggak? Oke. Jadi ketika melihat sesuatu, sadar bahwa kita bukan awan, tapi kita adalah langit. Awan cuma dua kan? Putih dan hitam. Yang suka putih hitam, hitam putih, benar salah, baik buruk, siapa? Siapa? Diri sendiri. Jawabnya nggak jelas. Yang suka benar salah, baik buruk, hitam putih, siapa? Pikiranmu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah gambaran tentang pikiran. Makanya kabut cuma dua. Kalau nggak putih, hitam. Itu kabut. Jadi kabut itu sebetulnya gambaran dari pikiran. Kan pikiran kita yang suka hitam putih, benar salah, baik buruk. Kalau kita bisa melampaui dualitas itu, berarti kita sudah bertemu dengan diri sejati kita. Itulah kita sudah sampai ke langit. Dan kita sudah melampaui awan-awan. Kira-kira sudah melampaui belum? Ya, dari dulu kalau ditanya OTW. Masih mending OTW-nya on the way. Iya mah. Oh, tungguan we. Makanya kita nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Ya, belajar nggak maju-maju. Karena kita belajar tidak fokus. Oke. Jadi kembali lagi ke topik ini. Hari ini kita bicara cara menggapai hidangan langit. Yuk kita kembali. Jiwa kita ini adalah nur. Tubuh kita ini adalah material, materi. Tubuh kita ini tersusun oleh material yang berasal dari bumi. Betul? Makanya tubuh ini dengan bumi kita yang diinjak-injak ini sama. Unsur-unsur pembentuknya sama. Unsur yang membentuk bumi dengan unsur yang membentuk tubuh ini sama. Unsur yang membentuk tubuh saya dengan unsur yang membentuk daun yang ada di sana itu sama. Karena ini materi, maka kebutuhannya juga cuma materi. Nah, sekarang jiwa kita itu adalah nur. Jiwa kita adalah cahaya. Otomatis jiwa kita makanannya bukan materi. Jadi jiwa kita makanannya apa? Cahaya. Makanya ya, jiwa ini harus bisa cara menggapai cahaya. Makanya cahaya yang digapai jiwa sering disebut dengan hidangan dari langit. Makanya ada satu doa di Quran. Bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya. Kelihatan dari belakang? Ini doa. Ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya,
tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan.